Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan malam hari ini kami akan memperdengarkan pernyataan sikap dari Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat tentang penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi dan liberalisasi migas. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat tentang penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi dan liberalisasi migas. Presiden Joko Widodo secara mendadak di hari libur, yaitu di hari Sabtu 3 September 2022, siang, resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi, yaitu jenis Pertalite dan Solar, serta BBM non-subsidi jenis Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan perubahan harga BBM terbaru sebagai berikut. Harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Padahal sebelumnya mayoritas fraksi di DPR RI menentang kebijakan tersebut. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, 6 fraksi menyatakan penolakannya jika BBM dinaikkan, yaitu fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi P3, dan fraksi PKB. Sementara fraksi PAN dan fraksi PDIP menyatakan abstain. Dan hanya fraksi Nasdem yang setuju terhadap rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Di satu sisi, harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Bahkan per 1 September 2022 kemarin mencapai $95,64 Amerika per barel, yang berarti masih di bawah besaran asumsi makro di dalam APBN 2022, yaitu sebesar $100 Amerika Serikat per barel. Oleh karena itu, seharusnya harga BBM turun apabila mengikuti harga pasar, sebagaimana yang terjadi di banyak negara-negara di dunia. Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai, terutama peningkatan inflasi, khususnya bahan pokok, yang tentu ini semakin memberatkan rakyat. Badan Pusat Statistik, BPS, dan Bank Indonesia mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10%. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8% bila harga BBM bersubsidi mencapai Rp10.000. Kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30% diprediksi oleh ekonom Bima Yudhistira akan meningkatkan inflasi antara 6-8%. Adanya inflasi
tentu akan menurunkan daya beli rakyat. UMKM akan terdampak dan beresiko bangkrut. Gelombang PHK akan menerjang dan akibatnya pengangguran akan semakin meningkat. Dan pada akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan. Maka berkenaan dengan hal tersebut, kami dari Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar merupakan konfirmasi bahwa pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligark dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zolim. Apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. 2. Bahwa permasalahan harga BBM ini merupakan permasalahan yang berulang terjadi di setiap rezim yang memimpin negeri ini. Hal ini mengkonfirmasi bahwa permasalahan utamanya adalah karena diterapkannya sistem ekonomi yang kapitalistik, yaitu sistem ekonomi yang berpihak kepada para pemilik modal dan mereduksi peran negara sebatas pembuat regulasi, bukan sebagai pelayan rakyat. Dan permasalahan tersebut semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil sistem ekonomi Islam sebagai solusi. 3. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dengan logika untung rugi. Hal ini sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus, pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat. Negara menjadi junnah, menjadi perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Negara sebagai perangkat kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat kepada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligark. Hal tersebut sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraih wa yuttaqabih." Sesungguhnya imam, khalifah adalah perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. 5. Bahwa sumber daya minyak dan gas bumi yang dalam perspektif Islam merupakan harta jenis milik umum, al-milkiyah al-ammah, sepenuhnya harus dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, haram meliberalisasikannya dan menyerahkan kepemilikan serta pengelolaannya kepada pihak swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Hal tersebut sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimuna syuraka'u fis thalath, fil kala'i wal ma'i wan nar." Kaum muslim
berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Oleh karena itu, kami menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dengan alasan apapun. Di akhir periode kedua jabatannya, Presiden Jokowi harusnya menorehkan warisan berupa pelayanan terhadap rakyat, bukan sebaliknya, malah menzolimi rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil alih kepemilikan seluruh sumber daya minyak dan gas bumi di bumi Indonesia karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Ketiga, menyeru kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi, menerapkan syariah Islam secara menyeluruh sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan melindungi negara dari kejahatan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan dan semoga menjadi masukan dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya energi di negeri ini. Bandung, 4 September 2022. Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat. Takbir! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.